Oke, teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait regionalisme di kawasan Asia Timur, mulai dari dinamika dan juga tantangannya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait ini ya, sejarah dulu, bagaimana sih kok bisa ada yang namanya integrasi kawasan di Asia Timur. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Asia Timur ini kan belum punya organisasi di level kawasan ya. Sampai saat ini di Asia Timur masih dalam level kerjasama di kawasan gitu ya. Jadi bentuknya belum organisasi, namun masih di level kerjasama. Nah, kalau kita bahas sejarahnya, kita bisa melihat bahwa ternyata adanya ASEAN ini bisa untuk memberikan inisiatif adanya kerjasama kawasan Asia Timur. Dan ASEAN juga menjadi jembatan yang kokoh ya antara Asia Timur dengan ASEAN begitu. Nah, kalau dilihat dari segi historis, kita bisa melihat dan juga teman-teman bisa cross-check ya di berbagai artikel gitu, bahwa ketika berdirinya ASEAN, maka di pasca Perang Dunia Kedua ya tahun 1967, itu menjadi cikal bakal adanya integrasi kawasan di Asia Timur. Memang ASEAN ini kan Asia Tenggara, tetapi program-program kerjanya itu biasanya memang menggandeng Asia Timur. Nah, ketika waktu berjalan, berdirinya ASEAN ternyata berdampak sangat signifikan bagi kerjasama regional Asia Timur, yaitu di tahun 1997, ketika ada ASEAN Plus 3, ini merupakan perkembangan yang masif untuk wujud dari kerjasama regional Asia Timur. Nah, mengapa saya katakan masif? Karena ketika ada ASEAN Plus 3-nya ini adalah Jepang, kemudian Korea Selatan, dan juga China. Nah, ASEAN Plus 3 ini memang fokusnya di bidang ekonomi, namun seiring berjalannya waktu dia spill over ke berbagai bidang lain. Nah, kemudian di tahap ketiga yaitu di era globalisasi, kita tahu bahwa sekarang ini kan yang namanya negara tentu butuh yang namanya interaksi dan kerjasama dengan negara lain ya, agar bisa survive dan develop begitu. Nah, kemudian ketika ASEAN sudah ada di 1967, ASEAN Plus 3 itu sudah berkembang di 1997, di era-era sekarang negara-negara di Asia Timur yang terdiri dari Jepang, kemudian China, dan Republic of Korea atau Korea Selatan ini menggelar meeting tahunan yang dinamakan Japan China Republic of Korea Trilateral Meeting Summit. Nah, di meeting tahunan ini memang fokus di bidang-bidang yang menjadi fokus utama Jepang, Cina, kemudian Republik Korea atau Korea Selatan ini. Nah, namun kalau misalnya kita bahas terkait kerjasama regional di antara tiga negara Asia Timur, memang ini kan fokus kajian per meeting dia akan sangat berbeda gitu ya. Nah, untuk yang fokus pertama, ini terkait people to people exchange. Nah, jadi negara-negara Asia Timur yang terdiri dari Jepang, kemudian China, dan juga Republik of Korea atau Korea Selatan, ini fokus pada pertukaran warga negara. Pertukaran ini bisa terkait pendidikan, bisa terkait budaya, bisa terkait ekonomi. Kemudian yang kedua adalah sustainable society. Tiga negara di Asia Timur, yaitu Jepang, China, Republic of Korea, ini pingin masyarakatnya sustainable, berkelanjutan gitu ya. Nah, berkelanjutan di sini juga terkait bagaimana well-being-nya oke, bagaimana kesehatan oke, bagaimana ekonomi oke, bagaimana pendidikan oke, begitu. Nah, yang terakhir adalah cooperation with ASEAN. Sebagaimana kita tahu bahwa kerjasama di Asia Timur ini memang seringkali menggandeng Asia Tenggara. Nah, maka kerjasama dengan ASEAN menjadi pokok bahasan penting dalam setiap summit di Japan, China, dan Republic of Korea. Jadi begitu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga perlu untuk mendisklaimer bahwa negara di Asia Timur itu kan bukan hanya tiga negara besar, Jepang, Cina, Korea Selatan ya, namun ada negara-negara lain ya, seperti Korea Utara, kemudian Taiwan, dan juga Mongolia. Namun memang kalau kita membahas regionalisme dan juga integrasi, ini kan terkait bagaimana wilayah tadi bekerja sama dalam lingkup kawasan ya. Nah, di antara negara-negara di Asia Timur, memang yang sudah ada inisiatif dan kerjasama antara negara di kawasan yang sama, itu ada tiga negara ini, yaitu Jepang, kemudian China, dan juga Korea Selatan. Oke, begitu. Kemudian ketika misal kita lanjut ya ke pembahasan integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur, lagi-lagi integrasi di Asia Timur ini masih di tahap kerjasama. Nah, kerjasamanya memang diinisiatif oleh ASEAN ya. Jadi memang Asia Timur dekat sekali dengan Asia Tenggara melalui jembatannya yaitu ASEAN. Nah, kemudian
Ada beberapa bidang sih teman-teman terkait integrasi ekonomi ya. Ada FTA, RCEP, dan ASEAN Plus 3. Nah, ini merupakan inisiatif ASEAN sebenarnya dan juga menggandeng negara di Asia Timur seperti Jepang, kemudian China, dan Korea Selatan untuk mengintegrasikan ekonomi. Tujuannya adalah ini untuk memperluas akses pasar bebas ya, yang mana ini juga untuk menghapus hambatan dalam perdagangan internasional, termasuk hambatan tarif dan juga hambatan non-tarif begitu. Nah, dan juga karena memang di regionalisme ada yang namanya neofungsionalism, yang mana ada effects yang disebut sebagai spillover, di mana ketika ada kerjasama regional dan integrasi regional, itu kan awalnya barangkali fokus pada satu bidang tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, bidang-bidang ini akan bergeser ke bidang lainnya, begitu. Seperti ASEAN Plus 3. Ini juga fokus tidak hanya pada ekonominya, tapi juga di bidang-bidang yang lain, begitu. Jadi, integrasi ekonomi di Asia Timur ada berbagai bentuk ya, dan juga memang mayoritas masih bekerja sama dengan ASEAN, begitu. Nah, oke, ini hal yang menarik ya terkait negara hegemon di Asia Timur. Yang kita bahas pada hari ini adalah terkait di segi internal ya. Kita tahu bahwa di Asia Timur tadi ada beberapa negara, namun yang hegemon dalam arti ini adalah bisa untuk survive dan juga untuk mempengaruhi serta menguasai negara-negara lain begitu ya. Kita bisa cek bahwa setiap negara Asia Timur, mereka punya ciri khas masing-masing dan mereka hegemon di bidang masing-masing. Seperti Cina. Cina dengan ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan GDP, data dari World Bank, tentu ini menjadi bekal yang menarik dari Cina ya. Cina dengan program BRI-nya itu bisa untuk mengembangkan sektor dominasi dunia di bidang ekonomi. Nah, the next one, kita bergeser ke Jepang. Kita tahu berbagai teknologi canggih itu memang berasal dari Jepang. Sehingga, termasuk otomotif ya. Nah, sehingga Jepang bisa mendominasi di bidang teknologi. Teknologi yang dia punya itu bisa untuk mengembangkan potensi Jepang ke berbagai negara. Kalau Cina tadi di bidang ekonomi, Jepang di bidang teknologi, kalau Korea Selatan, teman-teman di usia-usia sekarang, saya rasa juga percaya dan juga sepakat bahwa Korea Selatan sekarang ini lagi masif untuk menyebarkan soft power-nya di bidang budaya ya. Korean Wave, Korean Popular itu menjadi kegandrungan anak-anak muda zaman sekarang. Mulai dari Korean music, kemudian Korean drama, kemudian makanan-makanan Korea, sampai dengan perskincarean Korea, itu sekarang lagi digandrungi masyarakat luas gitu ya. Nah, maka saya bisa bilang bahwa terkait negara hegemon di Asia Timur, setiap negara Asia Timur, dia punya hegemoni di bidang yang dia kuasai begitu loh. Cina ekonomi tadi, kemudian Jepang teknologi, dan juga Korea Selatan di bidang sosial budaya gitu. Nah, tadi dinamika gitu. Sekarang kita juga bahas tantangannya. Kita tahu negara-negara tentu ada yang namanya tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Apalagi di negara yang memang dia diverse dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya. Nah, kalau di bidang tantangan di Asia Timur, saya rasa intensi konflik di sana ini juga masif ya. Ada memang negara-negara yang ada riwayat pernah berkonflik di Asia Timur. Mungkin teman-teman juga sudah punya pikiran ya di hatinya masing-masing gitu ya. Dan juga terkait konflik, kita tahu di Asia Timur ini kan dia merupakan kawasan di mana Laut Cina Selatan ini terletak dan juga intensi konflik antara negara-negara yang punya wilayah di situ semakin kuat ya. Sehingga ketika konfliknya tidak bisa untuk dimanage dengan baik, tentu akan menghasilkan hal-hal yang kurang baik bagi negara-negara di kawasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketimpangan ekonomi. Kita tahu yang namanya negara tentu dia punya trik masing-masing ya untuk menjadi negara yang develop, negara maju. Nah, namun yang namanya kawasan, ada banyak negara, tentu ekonominya barangkali tidak maju semua gitu. Ada negara-negara yang masih tertinggal ekonominya. Sehingga ketimpangan ekonomi antara negara-negara di kawasan yang sama itu akan menimbulkan intensi konflik sehingga menimbulkan tantangan yang berarti bagi satu kawasan. Nah, selain ketimpangan ekonomi di antara negara-negara di kawasan, tantangan ekonomi di Asia Timur juga antara ini warga negara di negara yang sama. Kita tahu bahwa setiap negara barangkali masih ada warga negara yang terbelakang ya di bidang ekonomi. Nah, sehingga ini akan menimbulkan gap
antara warga negara yang kaya dengan warga negara yang miskin. Apalagi ketika negara-negara maju, mereka menggunakan sistem kapitalisme. Tentu ada yang namanya teori kompetensi di sini ya. Ada kalangan borjuis dan juga kalangan proletar. Orang-orang yang punya modal dan dia bisa berkompetisi, dia akan semakin tereksplor, dia akan semakin maju ekonominya. Di sisi lain, orang-orang yang dia nggak punya modal, dia nggak punya kompetensi, sehingga dia nggak bisa berkompetisi, orang-orang ini akan semakin terbelakang ekonominya. Sehingga gap ekonomi antara warga negara akan menimbulkan kekacauan yang berarti untuk negaranya, ketika negaranya tidak bisa untuk memanage ketimpangan ekonomi tersebut. Kemudian yang terakhir, tantangan di Asia Timur yaitu kebijakan nasional. Setiap negara tentu punya kepentingan nasional masing-masing. Kebijakan nasional itu menyesuaikan dengan kepentingan nasional tiap negara. Yang mana kepentingan nasional itu biasanya berbeda ya, karena setiap negara punya kebutuhan masing-masing. Kalau kita membahas integrasi terkait penyatuan wilayah dan penyatuan negara, tentu kebijakan nasional, kepentingan nasional yang berbeda itu akan menghambat jalannya regionalisme dan integrasi kawasan. Namun, yang namanya politik tentu akan berdinamika gitu ya. Nah, ketika tantangan ini, mulai dari konflik, kemudian ketimpangan ekonomi dan kebijakan nasional, ketika bisa dimanage dengan baik, tentu akan menjadi peluang yang besar bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan juga bagi perkembangan regionalisme di kawasan. Begitu. Jadi menarik sekali sih kalau misal kita bahas Asia Timur karena ya dinamis sekali ya. Negara-negaranya punya ciri khas masing-masing, unggul di bidang masing-masing, namun ada faktor historis yang memang membuat negara-negara ini belum memiliki organisasi kawasan. Nah, who knows ya, di masa depan akan ada organisasi kawasan di Asia Timur ini. Kita tunggu saja gitu. Oke, begitu teman-teman pembahasan kita. Tidak usah khawatir, karena kita akan ketemu lagi di berbagai video selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menariknya. Begitu ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.